Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Saudaraku, besok Senin 30 Agustus 2021, Gereja Tuhan, gereja kita GKPI berulang tahun yang ke-57 tahun. Mari kita doakan agar GKPI semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah para pelayan Tuhan, diberkatilah seluruh warga gereja. Kiranya GKPI boleh bertumbuh secara kuantitas dan juga yang paling utama secara kualitas. Dan kiranya Tuhan berkenan kepada segala penyembahan dan persembahan gereja kita GKPI. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ke-13 setelah Trinitatis, hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 17 sampai ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tentu kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan jika orang terlanjur membencimu, maka apapun yang kamu lakukan akan selalu terlihat salah di matanya. Yang baik pun dilakukan salah, apalagilah yang tidak baik. Di mata para ahli Taurat, di mata orang Farisi, apapun yang Yesus lakukan selalu salah. Di dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita sering menemukan bahwasanya di mana Yesus melakukan pelayanan, di mana Yesus melakukan pengajaran, maka orang Farisi dan ahli Taurat ada di sana. Tujuan utama mereka mengikuti Yesus bukanlah untuk mendengarkan pengajarannya, apalagi mau menjadi pengikut Yesus, bukan. Tetapi tujuan utama mereka adalah untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka itu seperti CCTV berjalan yang memantau kapanlah ada kesalahan yang bisa menjadi bahan mereka untuk menjatuhkan Yesus. Nah, di awal Injil Markus pasalnya yang ke-7 ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16, kita melihat beberapa orang murid Yesus itu tertangkap kamera tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat ini berpikir, inilah peluang, inilah kesempatan kita untuk menghajar, untuk mempermalukan Yesus. Apa yang mereka lihat kemudian diadukan kepada Yesus secara langsung. Di ayat 5 mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu
tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menuduh dan mengklaim murid-murid Yesus telah melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Dan dengan membiarkan murid-muridnya makan tanpa terlebih dahulu mencuci tangan, mereka juga menuduh Yesus tidak menghargai adat istiadat mereka. Apa yang dilanggar? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lalu mengapa itu mereka persoalkan? Saudara, cuci tangan di sini bukan soal kuman. Cuci tangan di sini juga bukan soal mematuhi protokol kesehatan seperti yang kita lakukan di masa pandemi saat ini. Bukan, karena saat itu tidak ada COVID-19. Tetapi bagi mereka, cuci tangan itu adalah sebuah ritual. Ada doa-doanya. Jadi bukan cuci tangan biasa, bukan hanya asal cuci tangan saja. Bagi orang yang tidak melakukan kebiasaan seperti itu, maka akan dipandang sebagai orang yang najis. Bisa kita katakan, ini adalah sebuah perintah adat istiadat yang berlebihan ya. Hanya karena tidak membasuh tangan sebelum makan dianggap najis. Bahkan siapa yang tidak menjalankan praktek basuh tangan dengan cara orang Yahudi akan diancam. Dan mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Dan ritual cuci tangan itulah yang ditinggalkan, atau dalam nats kita di Markus pasal yang ke-7 ini, itu tidak dilakukan oleh murid-murid Yesus. Saudaraku, ritual cuci tangan ini berasal ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan tiba di padang gurun. Musa mengajarkan kepada mereka yaitu supaya di padang gurun ini Tuhan memelihara kita, maka kita perlu bersih-bersih, membersihkan hati, menyucikan hati, supaya tanganmu tidak digunakan untuk membunuh, tidak digunakan untuk menipu, tidak digunakan untuk mencuri. Maka untuk mengingatkan itu dibuatlah sebuah ritual. Maknanya ada, yaitu supaya hidup mereka, hati mereka itu bersih, suci, lalu dibersihkan dengan air sebagai sebuah pengingat agar mereka selalu mengingat dan tidak pernah melupakannya. Saya kasih contoh sederhana seperti saudara kita umat muslim. Sebelum mereka melaksanakan sholat, mereka harus mengambil air wudhu dulu. Meskipun mereka sudah mandi atau bahkan baru saja mandi, namun kalau mereka belum mengambil air wudhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi air wudhu itu termasuk ritual yang penting, bahwa sah atau tidak sahnya sholatnya itu tergantung dari air wudhunya itu. Nah, yang dimaksudkan di sini cuci tangan sebelum makan adalah ritual. Di zaman Yesus ritual ini masih ada dan masuk sebagai aturan tata cara hidup orang Yahudi. Namun di zaman Yesus maknanya hilang. Hanya yang penting ritualnya saja yang dilakukan. Adat ini dipelihara terus, tetapi makin lama maknanya hilang. Bersih hatinya tidak, bersih hidupnya tidak, melaksanakan sesuatu yang baik juga tidak. Yang penting ritualnya. Seolah-olah dengan ritual semuanya beres, semuanya selesai. Cuci tangan bahkan mereka anggap sebagai bagian dari penyucian diri. Itulah sistem, itulah cara keberagamaan orang Yahudi pada masa Yesus. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti inilah Yesus hadir untuk mengembalikan maknanya, mengembalikan hakikat sebenarnya,
Yesus menentang cara keberagamaan orang Yahudi. Yesus menghardik mereka dengan mengutip khotbah Yesaya. Hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus balik menuding mereka dengan sangat keras, dengan mengatakan, hai orang-orang munafik. Bagaimana hidupnya orang munafik? Orang munafik itu serba kepura-puraan, berpura-pura baik, berpura-pura saleh, kudus, pura-pura hebat imannya, padahal itu di luar saja, di dalam kotor. Terlihat seperti rajin berdoa, rajin beribadah, bertuhan, tetapi hanya di luar saja. Di dalam hatinya kotor, penuh dendam, iri hati, suka mengintip kesalahan orang lain. Mereka melakukan ritual-ritual adat mereka untuk memberitahu kepada orang lain bahwa dia orang yang beragama, bahwa dia orang yang saleh, orang yang taat, orang yang kudus. Nah, jadi praktek-praktek seperti inilah yang menurut penilaian Yesus penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Bagian luar saja yang bersih, tetapi bagian terdalam dalam hidupnya tetap kotor, penuh dendam dan iri hati. Sehingga dalam nats khotbah kita hari ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan apa yang masuk yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar. Semua makanan halal, mau dimakan ataupun mau sebelum makan cuci tangan atau tidak, itu tidak membuat orang menjadi najis, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi masuk ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Tetapi kenajisan sesungguhnya terdapat di hati, yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan jahat. Itu yang dikatakan Yesus di ayat yang 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Lanjutkan di ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya. Bukan apa yang masuk yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar. Yang keluar dari hati melalui perkataan dan perbuatan. Saudaraku, apakah di sini Yesus anti adat? Apakah dengan menentang orang Farisi, ahli Taurat, Yesus anti dengan adat? Tentu tidak. Yesus bukan tidak mengkehendaki adat istiadat Yahudi. Adat istiadat itu perlu. Adat itu kan gagasan, kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum yang berlaku di satu daerah, yang tentu memiliki tujuan untuk membuat keteraturan. Jadi adat istiadat itu sangat perlu. Yesus peduli dengan adat mereka. Itu bisa kita lihat di Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, yaitu tentang perkawinan di Kana yang kehabisan anggur. Yang dikritik oleh Yesus, yang tidak disukai Yesus, itu adalah orang-orang yang menomorsatukan adat istiadat, yang adalah perintah manusia daripada melakukan perintah Allah. Yesus hendak meluruskan agar pelaksanaan adat istiadat Yahudi tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Adat istiadat penting, tetapi tidak boleh menggantikan kedudukan firman Tuhan. Seolah-olah adat istiadat itu sama atau lebih tinggi daripada firman Allah.
Di zaman ini kita melihat ada orang yang anti adat, membakar ulos, udang oloh, itu adat. Apa yang berbau adat itu ia bersihkan, ia buang dari rumahnya. Tetapi sebaliknya, ada juga yang lebih menomorsatukan adat. Adat itu paling penting baginya, kira-kira seperti itu. Kita bisa tahan duduk di pesta adat 1 harian, dari pagi sampai malam. Padahal kalau di gereja yang hanya 2 jam saja, kita tidak betah duduk. Apalagi kalau pengkhotbah berkhotbah sudah lebih setengah jam, kita mulai tidak nyaman, ya, sudah gerasa gerusuk. Lebih parahnya lagi juga, kita akan lebih marah, kita akan lebih sakit hati jika kita disebut orang yang tidak beradat dibanding orang yang tidak beragama atau tidak beriman. Acit dorohata molo didokon hala jolma naso maradat daripada jolma naso marhaporseaon. Lebih takutnya orang tidak datang ke pesta daripada tidak datang marminggu. Karena ada pemikiran sotundang roan non halaki molo marulao niba. Itu kan? Itu makanya di masa pandemi ini kita melihat ada warga jemaat semangat ke pesta, berani ke pesta, bahkan setiap ada undangan pesta selalu dihadirinya. Kalau sudah pesta, berfoto-foto, buat video, di-upload di status WA, dibuat di Facebook, di media sosial lainnya. Tetapi ketika ditanya, "Buah sedang marminggu amang, buah sedang marminggu inang," alasannya apa? Takut corona. Saudaraku, pengajaran penting yang ingin disampaikan Yesus kepada kita saat ini, bagaimana sikap kita terhadap adat istiadat. Ini harus jelas, agar kita tidak menempatkan adat itu dalam hidup kita dengan sesuka hati kita, tetapi agar kita bisa menempatkan adat itu dalam hidup kita dengan baik dan benar, yang tentu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, sebagaimana tema minggu kita hari ini, Tuhan mengetahui isi hatimu, mengajak kita, mengajarkan kita agar kita tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disebut Yesus sebagai orang-orang munafik. Ingatlah, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin kita bisa mengelabui orang lain, kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita, isi hati kita. Mungkin di depan orang lain kita bisa berpura-pura baik, berpura-pura perhatian. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Perawakan yang tinggi serta ketampanan Eliab, saudara dari Raja Daud, memang bisa membuat Samuel terkecoh, sehingga ia berpikiran bahwa Eliab inilah orang yang dipilih Allah untuk diurapi menggantikan raja kedua, yaitu Saul. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu penting bagi kita untuk merawat hati. Merawat hati, memelihara, menjaga, dan mengurus. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Orang pada zaman ini tidak mikir-mikir untuk mengeluarkan dana, untuk mengeluarkan biaya besar untuk merawat wajah dan anggota tubuh lainnya.
tetapi mereka melupakan untuk merawat kesehatan hati. Itu kelihatan dalam kehidupan sekarang ini. Ada banyak orang yang berpenampilan bagus tetapi hatinya jahat dan busuk. Ada banyak orang yang mengeluarkan uang banyak untuk menjalani operasi plastik, yang hidungnya pesek dimancungin, yang keriput ditarik, ya diketatin atau apalah namanya itu, bintik-bintik hitam dibersihin, tetapi perbuatannya buruk, tak terpuji. Perbuatannya hanya menyakiti, dia kalah dengan hawa nafsunya, tidak bisa dipercaya, korupsi, dan lain-lain. Wajah cantik dan ganteng, penampilan gagah dan elok dipandang, tapi kalau hatinya tidak sehat, maka tidak dapat diandalkan memperbaiki kehidupan. Kehidupan bisa menjadi baik hanya bila masing-masing memiliki hati yang sehat. Itu sebabnya Salomo mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Selamat merawat hati. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukannya serta menghidupinya setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.